Oke guys, perkenalkan nama saya Bagus Ibrianto dari Sistem Informasi ITS. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan modul Administering SQL Server 2012 Jumpstart dari Microsoft Virtual Academy. Ini adalah video pertama untuk modul pertama, dan topik yang pertama adalah Installation Decision. Untuk Installation Decision, yang pertama harus kita perhatikan adalah minimum system requirement dari komputer kita, baik software maupun hardware-nya. Nah, bisa kita lihat di Microsoft Developer Network. Di sini ada minimum software requirement-nya, yaitu ada .NET 3.5, ada .NET ya tadi. Kemudian ada hardware-nya, di sini memori minimum 512 MB, prosesor minimum 1,4 GHz. Kemudian prosesor type-nya di sini ada x6486. Kemudian di bawah juga ada OS yang didukung. Nah, kita lihat apakah komputer saya sudah bisa. Mode Xdiag. Nah, di sini kita lihat sudah CPU-nya 1,8 sudah cukup, RAM-nya juga 4 GB sudah cukup. Kemudian Windows-nya 8. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Baik, proses instalasi yang sebelumnya kita lewati saja. Nah, di sini ada sebuah pilihan yang harus kita buat, yaitu tentang instance. Nah, perlu diketahui instance adalah sebuah service dari SQL Server yang berjalan di Windows, di mana instance tersebut akan digunakan oleh SQL Server untuk menjalankan servisnya. Setiap komputer dapat menjalankan beberapa instance, dan instance akan membuat batasan antara beberapa SQL yang terinstall. Nah, di sini kita bisa memilih default atau name instance. Nah, karena saya sudah memiliki SQL Server 2008, saya akan menggunakan name instance agar membedakan instance saya dengan instance SQL Server saya sebelumnya. Lalu setelah itu klik next. Baik, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah tentang collision. Jadi, collision ini pengertiannya adalah serangkaian aturan untuk mengurutkan dan membandingkan data. Namun secara lebih gampangnya, collision ini adalah sebuah aturan tentang bagaimana sistem dapat membaca data atau dapat menerjemahkan data. Misalkan bagaimana sistem dapat menerjemahkan tulisan dalam bentuk bahasa Jepang dan dapat dimengerti oleh sistem. Itu menggunakan collision. Kemudian juga bagaimana peraturan tentang case sensitif maupun case insensitif dari sebuah tulisan. Contohnya adalah sebelumnya, kenapa collision ini penting? Jadi collision ini penting karena agar server kita dapat berjalan pada lingkungan yang tepat. Jadi misalkan server kita berjalan di lingkungan yang sering melakukan query dalam bahasa Arab. Nah, ketika kita menggunakan collision default, yaitu collision Latin, maka query-query dalam bahasa Arab tersebut tidak dapat dilayani oleh sistem, oleh SQL Server, sehingga query yang dihasilkan tidak sesuai dengan perkiraan dengan yang diharapkan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengatur collision tersebut? Collision dapat diatur dalam 3 level, yaitu yang pertama level instance. Di level instance ini kita mengaturnya pada saat instalasi. Jadi dia berlaku untuk semua database, semua tabel, semua kolom. Nah, jadi kemudian selain itu kita juga dapat mengatur pada sisi database maupun sisi kolom. Nah, untuk pengaturan pada database kita bisa mengatur pada saat kita membuat database. Kita bisa menggunakan
code atau query maupun melalui GUI. Nah, pada saat GUI kita klik pada database ini, kemudian kita buat database. Nah, di sini kita buat nama database-nya dulu. Kemudian untuk mengatur collection-nya itu bisa kita lakukan lewat option. Nah, ini collection-nya. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan collection. Nah, di sini collection ini memiliki kode ya. Jadi ada banyak kodenya. Ada yang misalkan salah satunya adalah ini. Misalkan Arabic ini ya. Misalkan Arabic, kemudian underscore 100, kemudian CSAS. Nah, apa maksudnya? Di sini adalah dia menggunakan karakter Arabic, karakter bahasa Arab, huruf Arab. Kemudian 100 ini adalah encode-nya, jenis encode-nya. Encode 100 ini untuk menerjemahkan huruf Arab tersebut mungkin ke huruf biasa atau Unicode ya. Kemudian CS ini adalah singkatan dari case sensitive, di mana tulisan menggunakan CS ketika di query nanti akan melihat case atau jenis huruf dari query tersebut. Nanti akan saya demokan di contohnya. Kemudian AS ini adalah action sensitive. Nah, misalkan di sini kalau tidak kita isi maka dia akan default. Defaultnya yaitu Latin general, atau akan kita lihat saja nanti defaultnya apa. Oke, kita create aja. Nah, tadi kita refresh. Oh, ini ada example database. Nah, kita lihat di propertiesnya. Nah, di sini ada collection. Ternyata defaultnya adalah SQL Latin 1 general, CP1, kemudian case insensitive, CI itu case insensitive, dan AS adalah action sensitive general. Oke. Selain itu kita bisa menggunakan GUI untuk menentukan collection-nya. Kita buat di sini. Nah, misalkan kita create database, caranya adalah create misalkan namanya X. Nah, di sini adalah sintaknya yaitu collect. Kemudian kita masukkan jenis collection-nya, misalkan Japanese, Unicode, case sensitive, mungkin case insensitive, action sensitive. Oke, kita execute query-nya. Nah, kita refresh.
agak lama. Ini collision example-nya. Bisa kita lihat propertiesnya. Nah, di sini bisa dilihat collision-nya yaitu Japanese Unicode CIAS seperti yang kita terapkan tadi. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan collision pada setiap kolom pada tabel. Ini saya akan mendemokannya. Create table, misalkan table 1 dan kita buat kolom-kolomnya, misalkan ID, integer, sama yaitu collect. Di sini kita coba menggunakan Latin general C1. Latin general CP1. Mungkin ada salah dalam penulisan, kita lihat aja. Kita lihat di database lain seperti apa penulisannya. Latin general CP1C, mungkin enggak. Di sini Latin general CSAS, kemudian nama, alamat, perlu diketahui kalau suatu tipe data bertipe integer, misalkan di sini usia, nah suatu tipe data integer itu tidak bisa dilakukan collect dengan Latin ya. Jadi dia tidak bisa dilakukan collect, kita biarkan aja. Nah, kita execute. Oke, kita lihat, kita refresh dulu. Kita lihat tabelnya, tabel 1 kolom. Nah, di sini bisa kita lihat properties, nama, collisionnya case sensitive, action sensitive, kemudian yang nama, alamat, collisionnya case insensitive, action sensitive, tempat lahir kita lihat ini tidak ada, maka dia collisionnya ini ada jenis Unicode.
karena tadi kita membuat database collection template ini menggunakan Japanese Unicode. Jadi kalau kita tidak mendefine collection pada setiap kolomnya, maka secara otomatis collectionnya akan ikut pada collection database, yaitu Japanese Unicode tadi. Kemudian yang integer, kita lihat apakah dia punya collection. Nah, ternyata kalau integer tidak ada collectionnya, karena dia adalah angka, jadi dia sudah tidak perlu diterjemahkan lagi menjadi karakter. Nah, sekarang kita lihat apa sih akibatnya kalau misalkan apa sih akibatnya collection itu pada query yang akan kita lakukan. Oke, sebelumnya kita isi dulu data tabel kita. Table 1 sama alamat tempat akhir perlu diingat tadi nama itu adalah case sensitive. Kita isikan ID juga di sini. ID 1 akan bagus saja. Kemudian alamat execute. Nah, di sini adalah akan kelihatan apa sih akibatnya collection. Nah, kita coba select. Tadi nama adalah case sensitive. Tadi saya menuliskannya yaitu huruf kapital pertama, kemudian huruf kecil. Sekarang saya akan query-nya dengan huruf besar semua dan gimana jadinya. Nah, akibatnya adalah apa? SQL Server tidak bisa menemukan data dengan nama bagus karena di sini adalah case sensitive untuk tabel nama. Kemudian kita lihat di kolom alamat yang case insensitive di Kediri, kita execute. Nah, di sini dia bisa membaca meskipun dia huruf kapital semua, karena kolom ini kita buat polisinya adalah case insensitive. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang storage management. Jadi perlu Anda ketahui di sebuah database, data yang kita masukkan itu akan disimpan pada kolom-kolom dan pada baris-baris di setiap tabel dalam database. Tapi sebenarnya SQL Server akan menyimpan data-data dalam kolom dan tabel tersebut ke dalam sebuah file di dalam sistem operasi kita yang bernama database file. Nah, database file ini bisa kita atur di mana letak penyimpanannya. Kita lihat ini adalah salah satu contohnya. Jadi database file itu jadi dalam sebuah database itu ada minimal 2 database file, yaitu primary dan log. Kita lihat di sini primary. Kemudian di filesnya ini ada minimal ada 2, yaitu
yang primary dan log. Primary ini gunanya untuk menyimpan untuk menyimpan setting yang ada di database kita, terus menyimpan istilahnya dia menghubungkan database ini ke tempat penyimpanan. Kemudian log ini gunanya untuk menyimpan query-query yang telah kita lakukan kepada database ini, dan fungsinya adalah untuk melakukan recovery apabila database kita mengalami kerusakan. Caranya log ini bisa merecovery adalah yaitu dengan mengulang query-query yang kita lakukan pada database. Jadi karena database kita berdasarkan pada query, maka jika query tersebut diulang lagi akan terdapatkan sebuah database yang sama. Nah, kemudian selain primary dan log, user juga bisa menambahkan file yang lain. Ini bisa menambahkan berapa aja file, dan tempatnya juga bisa diatur. Ini bisa kita atur saat kita membuat database baru. Nah, kita lihat. Nah, bisa dilihat saat pertama kita membuat database, maka data file yang ada itu ada dua, yaitu primary dan log. Nah, untuk menambahkan file baru, kita bisa menambahkan dengan cara GUI seperti ini, yaitu dengan klik add. Nah, ini kemudian kita beri namanya, bahkan nah, di sini kita juga bisa memilih file grupnya. Ini cuma ada primary, kemudian initial size, jadi ini size awal dari database kita. Kemudian auto growth ini adalah size yang akan dikembangkan lagi oleh database apabila ketika beroperasi database tersebut tidak cukup penyimpanannya. Jadi kalau ini 1 MB, maka saat tidak cukup dia akan menambah volumenya menjadi 1 MB. Nah, ini ada lokasinya. Lokasinya pun kita juga bisa memilih, bisa di mana saja di dalam file system kita. Bisa juga ditaruh di D. Ini ditaruh di storage juga bisa, removable storage. Tapi sangat peletakan data file di file removable storage itu sangat tidak disarankan karena bisa mengakibatkan kerusakan pada database. Seperti itu. Nah, ini selain menambahkan data file, kita juga bisa menambahkan file group. Nah, file group ini berguna untuk menyatukan data file. Jadi saat kita melakukan query, kita tidak memanggil data file ini, tapi kita memanggil file group. Jadi nanti tabel dan kolom yang kita querykan ke database kita itu akan disimpan di data file, di file ini. Nah, karena file ini ada di beberapa storage yang berbeda, misalkan ini ada di local disk D, ini ada di local disk C. Nanti oleh file groups dia bisa mengalokasikan volume yang kita querykan ke dua disk tersebut. Jadi misalkan kita memakai lebih dari satu disk, oleh file group ini dia bisa disimpan di sembarang tempat, tapi nanti query-nya jadi satu lagi. Misalkan kita namakan SG1. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Di sini ada primary, kemudian ada default. Primary ini tidak bisa kita read only karena dia sangat penting untuk database kita. Dia yang melakukan penulisan-penulisan di yang menyatukan file group, dan primary ini pokoknya yang paling penting. Kemudian tapi untuk defaultnya kita bisa menghilangkan default pada primary. Kita bisa memilih
file group buatan kita sebagai default. Nah, maksudnya default ini apa? Default adalah penyimpanan default saat kita menuliskan query dan kita tidak menyebutkan di mana kita akan menyimpannya, maka SQL Server akan otomatis menyimpan query tersebut ke primary. Nah, ini. Jadi defaultnya bisa kita atur, sedangkan primary-nya tidak bisa. Oke, kemudian nah, saat kita sudah membuat file group ini, kita juga bisa memilih dua file tadi akan dimasukkan kemana. Misalkan di file group 1. Nah, kalau sudah disatukan seperti ini, nanti penyimpanannya di user 1 dan user 2 ini nanti akan diatur oleh file group 1. Jadi tidak tahu sebuah data itu akan disimpan di mana, di user 1 atau user 2, tapi nanti ketika di-query-kan maka data tersebut bisa ditampilkan. Jadi tabelnya bisa jadi satu, namun penyimpanannya bisa terpisah. Oke. Nah, kita harus mengisikan ini juga, file name, jangan lupa. Jadi untuk yang file buatan kita harus kita buatkan file name, karena untuk di primary dan log dia sudah memiliki file name dari defaultnya. Kalau ini kita tambahkan sendiri. Oh ya, jangan lupa ekstensinya. Di sini ekstensinya dia menggunakan NDF. Kalau ya, jadi kalau file secondary file atau buatan user itu ekstensinya filenya adalah NDF. Oh, mungkin ini yang lain juga harus diberi file name. Kalau yang primary itu namanya MDF, dan kalau yang log itu namanya LDF. Kita coba. Oh, ternyata ini bukan di situ, tapi saya lupa memasukkan nama database-nya ya, karena terlalu fokus ke file sehingga lupa memasukkan database. Jadi sebenarnya ini tadi akan secara default dimasukkan oleh SQL Server, tapi kita juga bisa menambahkan namanya sendiri. Oke, sini kita buat contoh storage. Nah, seperti ini. Nah, nanti defaultnya akan sama seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di sini di contoh storage-nya, properties. Kita lihat file. Nah, di sini ada 4 file yang kita buat tadi. Kemudian ada file group. Nah, di sini kita juga bisa mengubah defaultnya. Oke. Nah, berikutnya cara pembuatan cara pengaturan storage database menggunakan query. Jadi di sini saya sudah menyiapkan query-nya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk mengeksekusi query ini kita minimal butuh dua sintak ini, yaitu membuat primary, kemudian membuat logon. Nah, ketika kita membuat database storage aja tanpa kita menentukan setting untuk primary dan logon dan file group yang lain, maka SQL Server akan secara otomatis membuatkan dua
data primary dan log on dengan data log. Nah, jadi kita kalau membuat database langsung tidak perlu kita tentukan. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana kalau kita membuat primary dan file groupnya di tempat yang terpisah. Nah, kegunaan dari pengaturan file group ini, penambahan file group ini adalah untuk kepentingan manajemen saja. Jadi, misalkan dalam sebuah komputer terdapat beberapa hard disk, maka kita bisa menyimpan database kita di beberapa hard disk sekaligus, yaitu melalui file group ini. Terus juga untuk alasan keamanan juga bisa, kemudian untuk kecepatan juga bisa, lalu untuk backup yang terpenting adalah backup. Jadi kita harus memisahkan data-data yang penting agar memisahkan dan membuat backup di tempat lain. Nah, jadi gunanya pembuatan file group ini adalah untuk manajemen database. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah name sama seperti tadi. Jangan lupa adalah database name-nya juga. Name untuk primary, kita beri nama db primary storage. Kemudian file name ini kita isikan dengan directory filenya dan nama file serta ekstensinya. Kita buka file explorer. Nah, di sini saya sudah di C, misalkan saya sudah menyiapkan file database, folder database di sini. Ini adalah hasil saya tadi. Kita buat folder lagi, misalnya untuk primary. Kemudian kita buat lagi, misalkan di D. Untuk file group. Nah, di primary-nya kita copy paste aja directory di sini ke query kita. Oke. Kita pencet copy. Paste. Nah, jangan lupa di sini kita berikan namanya, yaitu misalkan storage jangan lupa namanya adalah .mdf untuk primary. Kemudian kita lihat di local disk D. Di sini ada untuk file group. Kita kopikan. Misalnya ini disimpan di tempat yang sama. Oh, jangan, nanti di tempat yang berbeda saja. Namanya adalah misalkan fg1. Namanya kalau file group ekstensinya ndf. Ini kita buat lagi di local disk C. Kita beri nama fg2.ndf. Kemudian di lognya ini saya simpan di ini percobaan saya yang tadi. Kita coba lagi, mungkin disimpan di D saja.
kemudian kita execute. Oke, refresh lagi. Database storage belum ada, kita refresh lagi. Database storage. Nah, kita lihat propertiesnya. Nah, di sini kita lihat filenya. Nah, dia tersimpan 4 storage, yaitu primary, kemudian dua secondary dan 1 log. Nah, di sini sudah ada penyimpanannya, di mana file grupnya juga ada 2, yaitu file fgdb storage dan primary. Nah, sedangkan untuk penggunaannya sendiri adalah seperti ini. Jadi kita bisa membuat tabel dan menentukan di mana tabel tersebut kita simpan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, saya membuat tabel biasa tanpa menentukan di mana saya menyimpannya dalam file group. Nah, coba kita lihat file group. Oh, ini harusnya kita lihat tadi. Ini seharusnya fgdb storage, fg_db storage. Nah, coba kita execute. Oh, ini tadi berhasil di mungkin kita hapus saja. Nah, kita refresh dan kita lihat nanti tabel 1 kita tidak menentukan di mana menyimpannya. Nah, sehingga kita lihat database-nya. Nah, di sini kita lihat storage, dia file grupnya disimpan di primary karena tadi defaultnya adalah primary. Dan tabel 2 kita lihat. Nah, dia storage-nya di fgdb storage karena tadi kita tentukan di mana menyimpannya. Baik, mungkin cukup sekian untuk storage management. Kita lanjut ke topik berikutnya. Oke, baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang plan for growth and capacity. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa sebenarnya database kita disimpan dalam sebuah file, dalam beberapa file di dalam sistem operasi, di dalam hard disk, dan file tersebut memiliki ukuran tertentu yang bisa kita tentukan saat kita membuat database, seperti yang kita lakukan dalam demo sebelumnya. Nah, seperti kita ketahui di sini dia memiliki total space. Ini adalah keseluruhan semua file tadi, baik itu primary maupun yang file group yang lainnya, dan log. Ini ada 90 dan lognya terpisah. Nah, ketika banyak transaksi terjadi di SQL, maka otomatis ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan query-query tersebut akan membesar. Nah, oleh karena itu pada suatu saat nanti dibutuhkan pengembangan volume database. Nah, pengembangan ini disebut dengan growth. Nah, untuk growth, untuk pengaturan growth sendiri itu bisa kita setting saat kita membuat database seperti tadi. Nah, bisa dilihat di sini filenya. Nah, di sini selain dia punya initial
initial size. Nah, di sini dia ada auto growth sama max size. Nah, di sini kita bisa menentukan auto growth bisa disetting dalam persen atau dalam megabyte. Kalau dalam persen berarti ketika dia nanti sudah tidak mencukupi, kemudian ada query lagi, maka dia akan ukurannya akan bertambah 5% dari initial size. Jadi misalkan ini ada primary, ada file group 2 ini 10, maka saat dia nanti 10 MB, maka dia nanti 10 MB tidak cukup, dia nanti ketika menerima query lagi maka akan nambah 5% dari query dari 10 ini menjadi 12 secara totalnya. Nah, kemudian bisa juga dalam megabyte. Jadi kalau saat dia penuh dia akan nambah beberapa mega. Lalu untuk maksimum ini adalah yang kita tentukan untuk berapa sih ukuran maksimal pada file ini untuk berkembang. Nah, di sini kita limit berkembang 15 dari awalnya yaitu 65. Jadi nanti ukuran maksimalnya adalah 70 mega. Ini juga bisa kita pilih unlimited, tapi ini cukup beresiko karena meskipun dia unlimited tapi harddisk kita atau tempat penyimpanan kita ukurannya terbatas, jadi tidak bisa dibuat unlimited. Kita bisa membuat unlimited jika kita menentukan adanya notifikasi jika database tersebut sudah mencapai volume yang telah kita tentukan. Oke, kemudian bagaimana kita menentukan kecepatan auto growth? Maksudnya berapakah dia harus auto growth? Nah, bisa kita lihat di sini pada initial size yang paling kecil di sini adalah file log. Kenapa kecil? Karena dia hanya menyimpan query. Nah, saat pertama kali database dibuat, query tidak begitu banyak. Nah, tapi bisa dilihat di sini pada auto growth-nya dia sangat besar, yaitu 50%. Nah, kenapa sangat besar? Karena database ini bersifat query dan query tersebut pasti disimpan oleh log file, sehingga log file ini ketika yang lain tidak menyimpan, misalkan query-nya delete tabel, delete data, ini file yang lain dia tidak melakukan penyimpanan, tetapi log file dia melakukan penyimpanan. Oleh karena itu dia sangat dibutuhkan untuk cepat berkembang. Makanya di sini auto growth-nya besar, yaitu 50%. Oke. Nah, untuk pengaturannya bisa kita lakukan melalui GUI. Nah, tapi auto growth ini juga memiliki resiko karena kita tidak bisa mengontrol secara manual. Jadi dia akan berkembang seenaknya kalau kita tidak menerapkan suatu notifikasi untuk adminnya. Dia akan berkembang dan bisa menghabiskan disk space milik kita. Oleh karena itu di sini SQL juga menyiapkan cara untuk mengganti besar size dari file ini melalui query, yaitu dengan cara manual melalui query. Caranya adalah seperti ini: alter database, kemudian nama database-nya, kemudian di modify file, kemudian di sini ada nama filenya. Nah, ini tadi misalkan kita akan mengubah, kita lihat nama filenya apa. Misalkan di sini DB storage FG2.
dia initial size-nya 10. Oke. Name db storage fg2 misalkan. Size-nya tadi 10 ya. Misalkan kita akan masukkan 10. Kita tidak mengganti. Nah, di sini akan terjadi error karena size yang kita masukkan di sini kurang dari atau sama dengan size yang sekarang. Jadi modify file ini hanya bisa dijalankan jika kita memperbesar size-nya. Nah, di sini bisa kita lihat totalnya adalah ini yang lama. Bisa kita lihat lagi. Report. Nah, di sini total space usage-nya 95 MB. Data file usage-nya 85 MB. Nah, kita akan mengubah startnya ini misalkan jadi 15. Kita execute. Oke. Nah, tadi dari 85 kita tambahkan 15, sekarang menjadi 90. Nah, kemudian ini menjadi 100. Kemudian transaksinya 10 mega tetap karena kita mengubahnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengubah secara manual kita bisa menggunakan query ini. Oke, cukup untuk plan for growth and capacity. Kemudian kita akan beralih ke topik selanjutnya. Baik, yang terakhir untuk video ini adalah tentang manajemen account. Nah, kenapa manajemen account ini penting? Yaitu di SQL Server 2012 ini kita bisa menentukan siapa yang bisa menjalankan service yang dimiliki oleh SQL Server. Seperti yang kita tahu di sini service yang dimiliki oleh SQL Server cukup banyak. Ada server agent, ada analysis service, ada browser, dan banyak sekali. Dan service ini tidak harus dijalankan oleh hanya satu user, tapi bisa dijalankan oleh banyak user. Nah, dengan adanya pemisahan seperti itu, kita bisa memanajemen siapa yang bisa melakukan apa di sini. Oke. Untuk memanajemennya kita sebenarnya bisa menggunakan dua, yaitu menggunakan Windows Service Management ini, tapi disarankan di SQL kita disarankan menggunakan SQL Service Management. Bisa kita search SQL Server ini, SQL Server Configuration Manager. Kita lihat. Nah, di sini sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah SQL Server Service. Nah, untuk mengubah usernya, di sini ada banyak service-service yang berjalan, yang dijalankan oleh SQL Server. Nah, misalkan di sini kita akan mengubah user yang bisa menjalankan SQL Server agent, ya. Di sini kita klik properties. Kemudian di sini ada pilihan logon. Nah, kenapa kita tidak disarankan menggunakan Windows Service Manager? Karena di sini ada terlalu banyak service yang berjalan selain dari SQL. Jadi kita akan kesulitan mencarinya, namun tetap saja di sini fungsinya sama. Kita coba ini SQL Server Agent. Lihat properties. Nah, di sini menunya pun hampir sama. Ada menu logon juga. Tapi di sini ada perbedaannya. Di sini ada service. Kita lihat beda ternyata.
Advanced. Nah, di sini lebih spesifik ke SQL-nya. Kalau di Windows Service, di sini kita spesifik ke bagaimana service ini berjalan di Windows dan bagaimana Windows mengatur service ini. Kalau logon di sini sama fungsinya, sama cara penggunanya sama persis. Ini yang menggunakan Windows Service Monitor, ya, Windows Service. Oke. Nah, sama aja. Di sini fine. Kita bisa melihat user-usernya yang ada di sini. Tapi kita lihat perbedaannya. Kalau menggunakan SQL Server Agent di sini kita lihat, misalkan kita ingin mengubah account yang bisa menjalankan server agent, SQL Server Community Manager bisa menjalankan SQL Server, siapa ya user yang bisa menjalankan SQL Server Agent melalui SQL Server Configuration Manager. Kita bisa melihat sama seperti tadi. Oke. And find now. Nah, di sini kita bisa melihat user yang di list lebih banyak. Kita lihat di sini ada lebih banyak. Di sini adalah user-user, dia jadi bisa membaca lebih banyak user melalui SQL Server Configuration. Nah, misalkan kita mau mengubah user yang bisa menjalankan, kita klik saja salah satu usernya, lalu kita oke lagi. Dan di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini setelah kita masukkan password, nanti saat kita apply, maka SQL Server Agent ini akan bisa dijalankan oleh account yang bernama Bagus. Nah, sekian video kali ini, semoga bisa membantu Anda. Terima kasih.